Ya, hari ini kita akan membahas mengenai BMC ya, Business Model Canvas. Nah, berkaitan dengan bisnis model Canvas, mungkin sudah pernah saya jelaskan ya kalau nggak salah ya, di sebelumnya mungkin ya. Eh, Berkaitan dengan bisnis model Canvas ini menjadi penting untuk dibuat dalam eh, menyusun proposal bisnis. Nah, jadi sebenarnya untuk menyusun bisnis model Canvas ini tidak mesti ketika kita membuat proposal bisnis, tapi ketika bisnis sudah running, kita juga bisa untuk membuat bisnis model Canvas. Bahkan bukan hanya bisnis model Canvas kita aja yang kita bikin, tapi kita juga bisa membuat bisnis model Canvas dari pesaing kita gitu. Nah, bisnis model Canvas merupakan manajemen strategi bisnis yang memungkinkan kita menggambar, mendesain, mengerucutkan aspek bisnis menjadi satu strategi bisnis yang utuh dalam satu lembar kertas. Fungsinya memetakan strategi untuk membangun bisnis yang kuat, kemudian memenangkan persaingan, dan sukses dalam jangka panjang. Nah, berkaitan dengan pembuatan bisnis model Canvas, ini sebenarnya tidak ada format yang terlalu baku, tapi memang disarankan ya untuk membuatnya secara bertahap. Bagaimana bertahapnya? Ada beberapa buku yang menjelaskan kita mulai dari value proposition. Value proposition itu apa? Nilai jual yang kita tawarkan di dalam produk atau jasa kita. Nah, kurang lebih ini value proposition ini adalah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita membuat empathy map, sebenarnya tujuannya adalah mencari value proposition. Jadi kalau di dalam ide bisnis kalian belum ada value proposition, belum ada keunikan, belum ada nilai jualnya, nah itu sebaiknya dipikirkan kembali untuk dicari. Jadi di sini masih ada kesempatan kalian membuat value proposition dari bisnis kalian. Kalau nggak ada sama sekali berarti itu ya tidak ada yang menarik. Maksud saya bisnis yang lain mungkin bisa dikatakan memiliki value proposition lebih menarik gitu ya. Untuk apa kita membuat bisnis yang tidak punya goals atau tidak punya keunikan yang tidak terlihat nanti bagaimana revenue stream kita gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan keunggulan dari berbisnis tersebut. Nah, jadi value proposition ini berkaitan dengan nilai jual yang kita tawarkan. Kan waktu di empathy map kita sudah mengetahui ya seperti apa nih kebutuhan dari customer kita, calon customer kita. Jadi kita bertanya lebih mendalam, kita deketin ya, ada istilahnya itu bahkan sampai istilahnya itu berkencanlah dengan target customermu gitu ya. Fungsinya untuk apa? Ini bukan berarti kita harus ya over dalam melakukan pendekatan, tapi sebenarnya kita benar-benar memahami apa yang dia inginkan gitu. Jadi di empathy map itu kita benar-benar mendalami, mencari tahu lebih dalam, bertanya yang sampai ke titik kita tuh oh gitu ya, kita sampai ke titik kita itu mendapatkan suatu jawaban yang kita inginkan sehingga bisnis yang akan kita jalankan memiliki value proposition. Nah, ini contohnya udah lama banget ya. Mungkin bisa kalian update nanti dengan digital yang kalian lakukan. Ini dulu ya Maichi ya, memiliki pedas yang bertingkat, kemasan yang menarik, sedangkan di pasaran sudah ada keripik singkong yang biasa. Nah, kan ini bagian dari value proposition ya, ada kemasannya, ada rasa-rasa yang bertingkat. Nah, kalian ketika memiliki bisnis ingin fokus kemana value proposition-nya? Apakah yang dengan digital yang kalian lakukan
itu bisa menjadi value proposition. Nah, itu dicari tahu lebih lanjut di customer kalian. Nah, jadi ada langkah berikutnya kita ke customer segment atau siapa saja orang yang menjadi sasaran bisnis kita. Nah, customer segment ini sebenarnya bisa di awal sebelum value proposition, bisa setelahnya. Jadi sebenarnya ini tahapan yang ya boleh kalian melakukan yang mana dulu. Kalian mungkin punya ide duluan atau mungkin kalian bisa jadi bingung dengan idenya apa sehingga kalian cari customer segmentnya dulu nih. Cari targetnya siapa, kemudian kalian deketin tadi ya, kalian wawancara. Kalau bisa jangan cuma kuesioner tapi diperdalam lebih lanjut. Dan ini tentu akan lebih optimal ketika customer itu jujur ya. Biasanya kan kalau dia eksternal atau kita tidak terlalu kenal, tidak punya kepentingan apa-apa gitu. Jadi menjelaskannya ya lebih gamblang gitu ya, lebih jujur. Dan juga bisa jadi kalau customer segmennya ini orang yang kita kenal, saudara kita misalnya, nah ini agak-agak disembunyikan gitu ya, atau tidak terbuka secara jelas. Apalagi kalau melalui kuesioner itu hanya singkat, jadi kurang detail. Oleh karena itu waktu di empathy map saya minta ketika kalian sudah dapat jawaban dari customer, target customer, nah itu diperdalam entah melalui chat, melalui video online meeting misalnya, dan lain sebagainya. Ya bagusnya bisa wawancara ya. Kalau wawancara langsung bisa kelihatan gerak-geriknya, bisa terlihat lebih fleksibel, lebih rileks gitu ya dalam tanya jawabnya. Nah, di customer segment ini juga kita bisa menentukan sebenarnya yang tepat itu kita jualannya ke siapa. Jadi jangan sampai kita ya terlalu umum ya customer segmentnya everyone gitu. Jadi nggak pakai target, nggak pakai detail, STP-nya nggak digunakan, nah sehingga nanti ya tidak mendapatkan hasil yang baik dari analisis bisnisnya gitu. Nah, ketika sudah jelas customer segmentnya tadi, misalnya kita tanya di tengah pandemi, misalnya berkaitan dengan bisnis pendidikan ya, sebenarnya seperti apa yang dibutuhkan ya, pembelajaran yang dibutuhkan. Apalagi sekarang ini sudah tidak ada kebijakan lulus dari UN misalnya ya, lulus UN menjadi standar peringkat yang digunakan untuk masuk ke tahapan berikutnya misalnya. Nah, ini poin apa saja yang dipertimbangkan oleh customer. Nah, kemudian bisa dicari tahu lebih lanjut kemudahan-kemudahan seperti apa yang diinginkan. Jadi like and dislike-nya dari customer itu bisa terlihat ya dari jawaban entah di empathy map atau di bisnis model canvas ini. Nah, jadi sebenarnya yang kita taruh di sini itu nanti kan hasil dari analisis kita ya setelah kita memiliki pengetahuan sebelumnya. Nah, ditaruhlah customer segment kita ini misalnya kalau tadi pendidikan berarti siswa usia berapa sampai usia berapa, target utamanya, yang kedua siapa, misalnya orang tua siswa ya. Yang ketiga siapa, misalnya adalah keluarga besarnya dari siswa dan lain seterusnya. Nah, oh salah pencet. Ini contoh customer segment dari bisnis konvensional ya. Ada Unilever misalnya punya beberapa produk untuk target customer yang berbeda-beda. Jadi untuk keluarga dia pakai yang Lifebuoy misalnya, untuk yang kecantikan Sensui, kesehatan, data dan seterusnya. Nah, di channels ini sarana-sarana yang digunakan atau media yang digunakan untuk menyampaikan value proposition kepada customer segment. Jadi kita sudah menentukan value proposition, kita sudah menentukan juga customer segment, berikutnya adalah channels.
Jadi kita mau menggunakan sarana apa aja, media apa aja untuk mendistribusikan value proposition kita. Mau melalui online kah? Media online ya, misalnya di sini Twitter, Instagram, TikTok, atau kita menggunakan retailer ya, jalur retailer ya, kita menggunakan agent-agent untuk membantu penjualan dari produk kita. Bisa juga misalnya di sini ada grup arisan, ada toko ya untuk penjualan langsung. Nah, ini termasuk ke retailer ya, yang cukup unik, menarik ya. Nah, tapi perlu diingat kalau resmi seperti ini berarti kan kita punya cost tambahan nanti ya yang perlu dipertimbangkan. Nah, setelah kita menentukan channels-nya untuk channels itu tadi bagaimana menyampaikan value proposition kepada customer segment. Jadi sebenarnya di channel ini nanti yang tampil adalah perwakilan kita kira-kira begitu untuk menyampaikan value proposition. Berikutnya setelah kita sudah dapat customer, kita punya customer relationship. Jadi bagaimana cara kita untuk menjalin ikatan dengan customer, baik itu mendapatkan, mempertahankan, menawarkan ke customer. Nah, di customer relationship ini juga beragam cara yang bisa dilakukan, mulai dari membuat member ya, kelompok, grup, kemudian ada aktivitas di dalam membership-nya, misalnya promo, diskon biasanya ya. Jadi misalnya kita jualan produk, nah ini kalau dia sudah menjadi member, misalnya tadi bisnisnya bidang pendidikan, kalau beli produk yang lain, misalnya ada sertifikasi, ada sertifikasi kompetensi, misalnya itu akan mendapatkan special price untuk member, untuk customer yang sudah membeli produk sebelumnya misalnya. Nah, bisa juga kita gunakan ya untuk mendapatkan testimoni, kemudian nanti testimoninya di-share ke yang lain, review ya kalau di marketplace. Jadi itu juga menjadi bagian dari customer relationship. Nah, bahkan di marketplace itu sifatnya bisa 24 jam ya. Kita mendapatkan chat masuk dari customer, kemudian customer pasti inginnya dijawab segera ya. Dan juga tepat sesuai dengan keinginan dari si customer tersebut. Nah, ini bagian dari customer relationship. Bahkan kalau di jasa asuransi ya, perbankan, nah itu biasanya mereka sampai telepon ya. Sampai telepon dan itu ya cost-nya kan cukup lumayan ya. Ini beragam cara-cara yang bisa dilakukan untuk menjaga customer relationship. Lalu setelah mengisi customer relationship, kita bisa memperhatikan bagian yang paling penting yakni revenue stream. Jadi ya kalau kita ingin bisnis kan kita pengennya cari untung ya. Oleh karena itu kita harus jelas penghasilannya dari mana aja. Seperti tadi walaupun bisnisnya tidak terlihat untungnya yang kudata ya tadi ya. Yang kudata kalau kalian lihat pertanyaannya langsung kalian dapat penghasilannya dari mana? Revenue stream kalian ada di mana? Tadi dijawab oleh penyajinya, presenternya bahwa dia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar dan mengambil penghasilan dari biaya marketing perusahaan besar tersebut. Nah, jadi kan dia menawarkan beragam ini ya reward untuk yang mengisi survei dengan baik dengan kuantitas yang banyak ya. Itu ada rewardnya beragam. Oleh karena itu dia nanti memenuhi penghasilannya tadi salah satu yang paling besarnya ya itu dari perusahaan biaya marketing dari perusahaan-perusahaan besar yang masuk ke dalam siku data tersebut. Nah, nanti diolah entah jadi iklan, jadi kuesioner lagi misalnya ya untuk kebutuhan penelitian ya, research and development dari perusahaan tersebut misalnya. Nah, itu beragam. Kalau di sini misalnya dicontohkan McD
Ada dari penjualan makanan, dari penjualan mainan, dari penjualan paket-paket semisal paket ulang tahun. Apakah suara saya terdengar? Saya sedang tidak stabil. Dengar, Kak. Oke, Dengar, Kak. terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, kemudian key resource. Key resource ini adalah aset apa saja yang kita miliki di dalam bisnis kita. Jadi kita punya aset apa aja nih? Kita data ya. Kalau di bisnis makanan mungkin seperti ini ya, kita perlu adanya bahan-bahan baku, kemudian peralatan ya, bahkan sampai tokonya ya. Nah, perlu dipahami aset di sini nantinya berpotensi untuk menimbulkan biaya. Jadi misalnya bimbel ya, ketika key resource-nya ini atau bidang pendidikan ya, key resource-nya berarti kan tutor salah satunya ya, yang menjadi andalannya adalah tutor atau guru. Berarti nanti di sini kemungkinan besar tutor itu menjadi beban yang besar ya, masuk ke cost structure. Nah, menariknya kalau kalian bisnis digital, nah bisa jadi kalian tidak membutuhkan aset yang besar ya, karena seperti layaknya digital bisnis yang lain, kalau kita perhatikan Gojek, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya, ternyata yang besar itu adanya di key partners. Jadi kalau tadi adalah key resource ya, aset apa aja yang kita punya di key partners ini, partner bisnis kita siapa aja. Nah, jadi kita perlu perhatikan lebih lanjut, mau kita taruh di key resource atau mau kita taruh di key partners. Misalnya di Gojek itu dia tidak menjadikan motor, mobil yang dimiliki oleh drivernya itu ke dalam key resource, ke dalam asetnya, tapi dia masukkan ke dalam key partnersnya. Begitu juga dengan Traveloka, Tokopedia ya, itu penjual-penjualnya, hotelnya, tempat wisatanya ya, itu masuknya ke key partners, bukan key resource. Nah, sedangkan di key resource ini tadi karena berpotensi akan menjadi biaya di masa yang akan datang. Jadi kalau saya buka bisnis bimbel, bisa jadi tutornya itu saya taruh di key partners, bukan di key resource. Karena nanti tadi kalau di sini dia butuh gaji tetap, dia butuh, ya akan jadi biaya ya. Kalau dia barang-barang, misalnya toko akan ada penyusutan, itu kan nanti jadi biaya juga. Kira-kira begitu. Jadi biasanya umumnya di bisnis digital, key resource-nya itu tidak terlalu besar di awal. Kemudian key activities, aktivitas apa saja yang diperlukan untuk menjalankan bisnis kita. Jadi adanya key activities ini membantu kita ya, kita menjadi jelas nih, bisnisnya ini mau ngapain aja. Misalnya kita mau fokus di marketing, kita mau fokus di marketing dengan menggunakan media promosi melalui brand ambassador misalnya, atau penggunaan influencer. Nah, itu key activities-nya marketing. Lalu untuk produksi, kita membuat produk yang unik dengan kualitas terbaik dan kemasan yang menarik. Misalnya 2 poin itu, atau mau ditambahkan ke jalur distribusinya, menggunakan distribusi yang sehemat mungkin, sehingga menghemat biaya distribusi misalnya ya. Itu key activities-nya. Jadi aktivitasnya mau ngapain aja. Produksinya, marketingnya ya. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ini dimasukkan ya, kegiatan inti dari bisnisnya itu apa aja. Nah, kemudian key partners tadi, partners bisnisnya siapa aja. Ini bisa mitra ini bisa sangat beragam ya, bisa supplier, bisa bisa dari customer juga gitu. Jadi agent misalnya retailer ya, itu juga bisa jadi key partners di sini. Nah, jadi tergantung nih, misalnya kita mau
Key partner itu ya mitra GoFood ya. Kemudian retailer misalnya di sini. Nah, jadi di key partner ini adalah partner kunci ya. Jadi nggak usah terlalu detail masukin semuanya, tapi yang kunci-kuncinya aja nih. Kalau misalnya tadi jual beli makanan, bisnisnya ya berarti salah satu mitranya adalah GoFood misalnya. Nah, kalau tadi misalnya bimbel bidang pendidikan, kita mau taruh tutor itu di key partners supaya bisa bisa lebih luas ya, tidak terlalu saklek, fleksibel jadinya gitu. Jadi tidak ada tuntutan untuk membayar kan kalau dia menjadi SDM, dia menjadi pekerja di perusahaan kan kita ada tuntutan gaji, belum lagi pesangonnya ya, berkaitan dengan kontrak-kontrak kinerja, kontrak-kontrak kerjanya gitu. Nah, itu cukup membebani perusahaan. Nah, ini PR besar sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan zaman dulu ya, perusahaan konvensional. Kalau kita lihat sekarang ya Garuda yang perusahaan yang sebesar itu ya bisa dibilang sekarang ini ada di ambang bawahnya gitu ya, nah, atau berpotensi besar untuk bangkrut ya karena banyak sekali asetnya ya, key resource-nya, sehingga dia punya beban-beban yang sangat besar ya. Dia punya pesawat, dia punya SDM. Nah, itu berbeda dengan Traveloka, Tokopedia, Gojek yang kalau ada apa-apa sama driver, misalnya driver mau di ban ya, dikeluarkan, nah itu ya nggak terlalu jadi masalah bagi perusahaan. Lalu cost structure ini biaya apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis? Biasanya ini muncul dari key resource dan juga key activities. Jadi kegiatan kita itu apa, ya biayanya apa aja gitu. Jadi biaya untuk marketing, biaya untuk produksi yang tadi sudah dijelaskan di key activities, misalnya marketingnya mau jadi influencer. Nah, biaya influencernya misalnya 60 juta. Kemudian tadi dari segi produksi, kita ingin produknya berkualitas, kemasannya menarik ya. Nah, itu biayanya misalnya 100 juta. Untuk jalur distribusinya itu misalnya 10 juta dan seterusnya. Jadi ini biaya yang utamanya. Mungkin kalau kalian sifatnya website berarti butuh webnya ya, butuh biaya untuk pengelolaannya, dan biaya untuk servernya dan lain sebagainya. Itu dari cost structure-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya untuk membuat bisnis model Canvas ini sekali lagi bukan hanya di awal aja, tapi bisa juga dibuat tahunan atau periodik ya. Dan bahkan kita juga bisa membuat, nggak mesti punya kita aja, tapi kita juga bisa membuat bisnis orang lain ya, bisnis pesaing. Jadi misalnya kita ingin membuat BMC ya, bisnis model Canvas dari pesaing kita untuk melihat kelemahan dari si pesaing itu ada di mana. Jadi misalnya kita membuat bisnis model Canvas Gojek karena Gojek ini adalah pesaing kita misalnya. Nah, kita lihat oh ternyata dia kelemahannya, kita lihat di key resource-nya ya, kita lihat di key activities-nya. Oh, ini ada celah di sini nih. Sehingga kalau ini kita tekan dan kita mempunyai solusi yang baru, dia bisa kalah ya, kita bisa memenangkan persaingan. Kira-kira seperti itu. Nah, berkaitan dengan bisnis model Canvas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk penjelasannya saya pikir cukup ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau berkaitan dengan perkuliahan ya? Sekali lagi untuk target akhirnya saya mengharapkan bisa berupa PowerPoint yang menarik dan juga baik slide-nya maupun presentasinya ya. Nanti saya
share juga di Classroom berkaitan dengan contoh-contohnya ya. Harapan saya kalian bisa memodifikasi. Jadi kalau saya kasih contoh itu bukan berarti kalian harus membuat seperti itu ya. Nah, misalnya waktu di semester lalu saya kirim template untuk pengerjaan ya memang template sih ya. Nah, tapi sebenarnya kalian bisa memodifikasinya supaya menjadi versi kalian, kira-kira begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan berkaitan dengan tugas-tugas atau materi perkuliahan? Pak, izin bertanya, Silakan. untuk tugas BMC itu apakah ide bisnisnya sama Pak dengan ide-ide yang sebelumnya? Atau mulai Iya, diperbarui lagi? iya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, jadi sangat boleh ya untuk diperbaharui kembali karena memang yang jadi akhirnya itu di tugas akhir di UAS-nya itu tugas akhirnya berkaitan dengan